bahwa saya Dr. Tifa, insya Allah apabila Allah masih memberi saya umur, tidak akan berhenti untuk berkarya. Banyak sekali isi kepala saya itu harus saya tuangkan dalam buku. Ya, sekarang ini ada 40 draft buku yang ada di laptop saya ini. 40 ya. Ini sudah bertelur 3 sebentar lagi di Brands Black Gray. Ya. Jadi insya Allah itu yang nanti akan saya sharingkan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat memahami apa sesungguhnya yang terjadi di dunia saat ini. Kita bingung dengan adanya Board of Peace, kita bingung dengan adanya berbagai macam gerakan-gerakan besar yang terjadi di dunia dan yang terjadi juga di Indonesia. Maka insya Allah saya akan berbagi satu demi satu agar masyarakat Indonesia itu tercerahkan dan memahami apa yang harus dilakukan. Ya. Berikutnya yang kedua adalah buku yang berjudul Otak Politik Jokowi. Kalau saya penakut, saya akan pakai judul bukunya Otak Politik Mulyono atau Otak Politik JKW ya. Oh iya, atau Otak Politik si Jack. Tapi saya tetap menggunakan judul Otak Politik Jokowi. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu jujur, tidak ada yang disembunyikan. Ya kalau memang yang menjadi subjek kajian saya adalah otaknya Jokowi, saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini. Ya. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah gabungan setidaknya ada 4 dimensi ilmu: neuroscience, ya, psikologi behavior, kemudian forensik, ya, dan politik kritis. Ya. Jadi di sini banyak sekali otaknya Jokowi, ya. Mulai dari otak depan, ya, prefrontal cortex namanya yang depan ini, yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus, ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan, di mana dia KKN, di mana dia kos, ya, itu adalah memori yang bersifat menetap. Ya. Nah, ini saya berikan ilmu di sini agar apa? Agar semua orang bisa mempelajari otaknya Jokowi. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa yang melakukan penelitian, tapi semuanya bisa melakukan penelitian, melakukan pengajian tentang otak politik, otaknya Jokowi, terutama dalam bagaimana dia menggunakan otaknya untuk 10 tahun menguasai negara ini. Ya, itu kan menarik ya. Menggunakan ilmu, ya. Nah, sebagian dari pembaca yang bertanya, pengetahuan kita memberikan informasi kok yang pejuang kita lahirnya Dr. Tifa, ulang tahunnya adalah tepat pada saat sidang CLS kemarin di Solo. Ya, jadi 2 hari yang lalu, tanggal 24 Februari. Ya, tahunnya tadi keperucut saya udah bilang 72 ya. Jadi selamat ulang tahun sahabat saya, adik saya Dr. Tifa yang luar biasa, samurai kita yang hari ini sekaligus mengajak teman-teman semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita nanti juga akan berbuka puasa bersama-sama di tempat yang sangat bagus ini di Larang. Amin. Nah, 2 buku yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah Otak Politik Jokowi, ada juga kata pengantar dari Rocky Gerung dalam buku itu, ya. Itu tebalnya adalah 312 halaman. Kemudian buku kedua Jalan Samurai Akademik 296 halaman. Ini memang merupakan karya dari Dr. Tifa ke-6 dan ke-7 yang tadi sudah sampaikan, ya. Dan ini memang merupakan karya yang tidak terpisahkan dari kami bertiga juga ketika kami berniat meluncurkan buku bersama-sama setelah Jokowi Black Paper, yaitu adalah Gibran Black Paper. Tapi kemudian nggak apa-apa, kita kemudian menerbitkan trilogi. Jadi kalau trilogi itu 3 yang kemudian
secara terpisah tapi bersatu, menyatu. Pertama adalah, mohon tunjukkan Dr. Rizwan. Dr. Rizwan, nah ini buku yang dulu saya Dr. Rizwan, Gibran NG. Silahkan dibeli juga. Ya. Ini cetakan kedua, luar biasa. Tepuk tangan untuk Rizwan. Ya. Ini sudah cetakan kedua. Dan jelek-jelek ini saya brand ambasadornya. Ya. Ya, itu yang Gibran NG. Nanti setelah Dr. Tifa memberikan Gibran Black Print, ya, insya Allah saya juga akan terbit buku namanya Gibran Black Chapter. Jadi bagian dari Black Paper. Nah, itu ya. Sedikit ya, jadi itu trilogi. Sedikit sebelum saya kembalikan ke Mbak Rahma dan juga nanti Mas Respon yang akan menyampaikan. Tadi Dr. Tifa menuliskan perjuangan Socrates. Siapa itu Socrates? Socrates adalah seorang filsuf. Memang dia hidup tadi mengembara, sehingga seperti dikatakan orang yang kurang sehat lah gitu ya. Tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Ya. Ini dikenal sebagai seorang filsuf atau dengan ilmu filsafat Barat. Nah, perjuangannya Socrates ini adalah ayahnya namanya Sophonicus, ibunya namanya Phaeronite, ya. Ini berjuang melawan orang atau kekuasaan yang tokohnya namanya lucu. Tokohnya namanya Meletus. Ya. Iya, namanya Meletus. Dan dia harus minum racun yang tadi sudah disebut oleh Dr. Tifa. Racunnya itu racun cemara, tapi disebut hemlock, racun hemlock. Jadi kalau ada pementasan hemlock, Socrates, dan itulah dia adegan dia minum racun ketika dia memperjuangkan, mempertahankan keilmuannya. Itulah yang dihadapi oleh Dr. Tifa. Dan kami ada di sampingnya. Saya nggak bilang saya di belakangnya. Kami di sampingnya. Kami berdiri bersama dengan Bu Kurnia, dengan Mas Rostam dan Pak Rizal Fadilah. Ya. Maaf ada saya sebut nama karena yang dua sudah jadi tuyul. Nggak tahu siapa ya gitu. Nah, kita telah berjuang bersama. Terus nanti, izin ya, nanti ada press release yang nanti disebarkan untuk supaya teman-teman bisa mengulas apa maksud Dr. Tifa melaunching buku ke-6 dan ke-7 ini. Teman-teman bisa baca nanti. Ada Spirit Ulil Albab yang dituliskan oleh Dr. Tifa di situ. Ada juga Rausan Fikir dan Rausan Domir, ya. Jadi itu teori yang disebut oleh Dr. Tifa. Terus teori sistem dan juga instrumen literasi publik. Jadi biar teman-teman tahu kenapa menuliskan buku ini. Nah, jadi artinya apa? Perjuangan kita masih panjang untuk kemudian menerusi, meskipun secara teknis penelitian kita tentang ijazah Jokowi ini sudah selesai, tetapi secara keilmuan selalu ada temuan-temuan baru. Misalnya temuan dari Pak Dr. Bonatua tentang 5 salinan ijazah. Di samping itu juga temuan dari Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarso, Mas Syam, tentu di bawah bimbingan Pak senior kita, Pak Andi. Wah, itu luar biasa ini. Ini senior yang kayaknya tidak ada presiden yang tidak dilawan oleh Pak Andi. Ya, gitu. Jadi Pak Andi ini tokoh yang selalu menyemangati kami. Dan artinya apa? Perjuangan kita masih panjang. Dan saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Nah, ini kaos hari ini adalah, nah, gitu ya. Kontroversi ijazah, ya, tidak ada pernah tenang. Jadi memang ini jalan terus, jangan biarkan kami, Roy, Tifa, Respon itu berhenti, didukung oleh Bu Kurnia dan juga Pak Resi dan Pak Rostam dan teman-teman semuanya. Kita tetap terus bergerak untuk membongkar yang namanya kezaliman dan juga kebiadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Otak politik Jokowi, kajian berbasis neuropolitika. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kemarin di sidang CLS, ya, ada yang katanya wakil dari UGM atau pengacara Jokowi itu seolah merendahkan kompetensi maupun kajian dari Bu Tifa. Kita belajar artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari awal, pasti mengerti bahwa artificial intelligence itu sebenarnya memodelkan otak manusia, ya, dari sinapsis node menjadi node, ya, sinapsis jadi node dan lainnya sistem ambang batas, ya, 1001 menggunakan thresholding function, itu semua memodelkan
sistem kinerja otak yang sampai sekarang juga masih misteri. Ya, sistem syaraf kita itu jauh lebih misteri, jauh lebih menarik untuk digali daripada alam semesta, sistem universe.